Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah TV Polytron dan TV ini TV Ultra Slim ya teman-teman. Ini TV Polytron dengan seri Uslim dan kerusakan TV ini blinking hijau ya teman-teman. Jadi gambarnya hijau disertai dengan garis-garis. Nah, itu garis-garisnya seperti garis-garis buku tulis. Oke sebentar untuk tipe TV ini. Nah, ini dia tipenya. PS52UV232. Nah, itu adalah tipe televisinya. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya. Oke, kabelnya sudah dicolokkan dan nah, teman-teman bisa lihat TV ini gambarnya hijau disertai dengan garis-garis. Dan untuk suaranya normal teman-teman. Jadi suaranya ada. Nah, itu suaranya ada. Namun permasalahannya hanya di gambarnya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan cek untuk di bagian RGB-nya. Nah, jadi kalau kerusakan seperti ini biasanya ada di RGB-nya. Nah, jadi kalau RGB itu bagian ini ya teman-teman. Ini adalah RGB-nya. Oke, langsung saja kita akan balik TV-nya dan kita akan cek untuk di bagian RGB-nya. Oke teman-teman, nah ini TV-nya sudah saya balik dan sekarang kita akan langsung melakukan pengecekan di bagian soket CRT-nya ini. Kita akan cek untuk tegangan RGB atau red, green, dan blue-nya. Oke, ini adalah pin blue-nya dan ini adalah red-nya dan ini adalah green-nya ya teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan ini kabelnya sudah saya colokkan dan sekarang kita akan coba start. Oke, nah ini TV-nya sudah hidup teman-teman. Oke, sebentar coba kita akan lihat gambarnya. Nah, itu TV-nya gambarnya masih hijau dan bergaris. Oke, sekarang kita akan cek untuk tegangan birunya. Oke, sebentar coba saya pasang ground-nya. Oke, kita akan cek untuk tegangan birunya. Nah, tegangan biru untuk birunya terukur 105 volt. Oke, sekarang kita akan cek untuk tegangan red-nya. Nah, tegangan red-nya terukur 165 volt. Dan kita akan cek untuk tegangan green-nya. Nah, tegangan green-nya ternyata terukur 23 volt ya teman-teman. Jadi kita bisa perhatikan kalau dari tadi ini tegangannya sudah ada ketimpangan tegangan ya teman-teman. Jadi antara biru, merah, dan hijaunya tegangannya sudah tidak seimbang. Nah, di sini saya akan coba untuk menggantung kaki biru, merah, dan hijaunya. Nah, setelah kakinya digantung dan kita akan coba hidupkan TV-nya. Kalau TV-nya masih layarnya berwarna hijau dan bergaris, kemungkinan yang rusak adalah tabungnya ya teman-teman. Jadi untuk green-nya ini sudah short dengan heater. Makanya dia gambarnya berwarna hijau sekalipun untuk pin green, red, dan blue-nya digantung ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba akan gantung kaki-kakinya ini. Oke, kita akan cabut dulu kabelnya. Oke teman-teman, nah ini kaki-kaki untuk red, green, dan blue-nya sudah tergantung. Jadi ini sudah tidak berhubungan dengan jalurnya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba hidupkan TV-nya. Nah, kalau TV-nya masih berwarna hijau, kemungkinan yang rusak itu adalah tabungnya. Jadi lebih tepatnya untuk kaki warna hijaunya ini sudah short dengan heater ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya. Oke, nah ini TV-nya sudah hidup. Oke, sebentar coba saya akan lihat gambarnya. Nah, ternyata gambarnya gelap ya teman-teman. Nah, ini berarti tabungnya masih bagus. Jadi untuk kerusakan seperti ini kemungkinan disebabkan oleh transistornya. Jadi
kemungkinan yang rusak adalah transistornya teman-teman. Oke, sebentar coba saya akan cek untuk transistornya. Oke, kita cabut dulu kabelnya. Nah, jadi kita akan cek untuk transistor ini teman-teman. Kita akan cek. Oke, sebentar coba saya akan ukur dulu untuk tegangannya. Nah, ini tadi saya lupa mengukur tegangannya. Oke, kita colokkan kembali kabelnya. Oke, kita akan cek di kaki untuk RGB-nya. Oke, sebentar. Nah, di sini terukur 128 volt. Dan kita akan cek untuk rednya. Untuk rednya terukur 141 volt. Dan untuk greennya terukur 125 volt. Nah, ini ternyata masih normal ya teman-teman. Dan kita akan cek jalurnya. Kalau tadi kita perhatikan untuk warna hijaunya ini tegangannya 23 volt. Nah, di sini ternyata jalurnya terukur 17 volt ya teman-teman. Coba kita akan bandingkan dengan yang berwarna merah. Nah, di sini tegangannya sekitar 169 volt. Dan kita akan cek untuk birunya. Nah, di sini juga tegangannya 105 volt. Nah, kalau yang warna hijau ini sangat-sangat rendah tegangannya teman-teman. Tegangannya hanya terukur 17 volt. Oke, coba kita akan urut jalurnya. Nah, ternyata setelah melewati resistor, di sini tegangannya masih di 17 volt. Kita urut lagi ke atas. Ketemu resistor lagi dan itu tegangannya juga masih di 17 volt. Dan kita akan lanjut ke kaki resistor yang satunya. Nah, di sini tegangannya malah tinggi teman-teman, 192 volt. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau untuk resistornya ini sepertinya kita akan urut ke bawah dan ini, nah ini ketemu transistor. Nah, kalau kita ukur pada tegangan pada kaki kolektornya transistor, ternyata tegangannya 17 volt. Ini kaki transistornya terukur tegangannya 17 volt. Oke teman-teman, di sini saya akan cek dulu transistornya ini, kita akan cek ya teman-teman. Nah, ini dia transistor yang akan kita cek. Nah, di sini tegangannya terukur 17 volt. Berbeda dengan untuk transistor yang lainnya. Nah, di sini tegangannya sudah tinggi teman-teman. Normal 168 volt. Tapi kalau untuk transistor warna hijaunya, untuk kaki kolektornya saja ini sudah terukur tegangannya hanya 17 volt ya teman-teman. Nah, itu tegangannya 17 volt. Oke, coba kita akan ukur tegangan basisnya. Basisnya terukur 14 volt. Dan kalau untuk basisnya ini terukur sama ya teman-teman, 14 volt. Oke, kita akan cek aja untuk transistornya ini. Kemungkinan ini transistornya rusak ya teman-teman. Nah, ini dia transistornya. Dan untuk tipe transistor ini, nah ini dia tipenya C2482 ya teman-teman. Oke, coba kita akan ukur dulu transistornya.
Oke, di sini saya akan mengukurnya menggunakan avometer analog. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kita ukur sepertinya antara basis dan kolektornya ada yang short ya teman-teman. Jadi seperti ada yang bocor. Nah, tuh teman-teman bisa lihat jarum avometer bergerak sebentar teman-teman. Bergeraknya sedikit, jadi ini kemungkinan bocor. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk cari pengganti transistornya ini. Oke teman-teman, nah ini saya sudah dapat penggantinya. Nah, di sini saya memakai transistor cabutannya teman-teman. Jadi ini tipenya sama C2482. Oke, coba kita akan ukur untuk kaki basis dan kolektornya. Kita akan ukur. Oke, sebentar. Nah, oke nah ini tidak bergerak ya teman-teman. Oke, coba kita akan balik. Nah, ternyata ini juga tidak bergerak. Berbeda dengan transistor bawaannya. Nah, ini transistornya bocor teman-teman. Oke, sekarang kita akan balik. Nah, tuh teman-teman bisa lihat. Ini seharusnya tidak bergerak, namun ini bergerak ya teman-teman. Nah, tuh bergerak. Dan kalau kita bandingkan dengan transistor cabutan ini, nah ini tidak bergerak sama sekali teman-teman. Nah, tuh tidak bergerak sama sekali. Oke, langsung saja kita akan pasang transistornya ini. Oke teman-teman, nah ini transistornya sudah dipasang. Dan nah ini dia transistornya yang rusak, yang basis dan kolektornya bocor. Oke teman-teman, langsung saja kita akan coba colokkan kabelnya. Dan kita akan lihat gambarnya. Oke, kabelnya kita akan colokkan dan oke, nah ini TV-nya sudah hidup. Dan nah teman-teman bisa lihat TV sudah kembali normal ya teman-teman. Ini gambarnya sudah blue raster, yang mana sebelumnya gambarnya hijau dan bergaris-garis seperti buku tulis. Nah, ternyata benar saja ya teman-teman, ternyata penyebabnya adalah transistornya. Nah, ini sudah ada gambarnya. Oke, sebentar. Nah, ini ternyata untuk tombol-tombolnya sedikit bermasalah ya teman-teman. Jadi ini nanti saya akan coba ganti saja tombol-tombolnya. Nah, ini TV-nya sudah kembali normal. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba tutup dan rapikan. Oke, sebentar, coba saya akan ukur kembali untuk tegangan RGB-nya ya teman-teman. Kita akan ukur untuk tegangan green-nya, yang mana tadi terukur hanya 23 volt. Dan sekarang nah tegangannya sudah di 166 volt. Kita akan ukur tegangan merahnya sudah di 179 volt. Dan kita akan ukur untuk tegangan birunya. Nah, ini tegangannya sekitar 121 volt. Oke teman-teman, nah ini dia biang keroknya.
transistor C2482. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat bermanfaat dan terima kasih. Indonesia, tempat dan berkarya, menyambung asa, merajut rasa demi masyarakat yang utuh dan merdeka. MNC peduli, tumbuh dan bertunas untuk kemanusiaan.